Sungguh mengenaskan. Awalnya, Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan sejak bulan Maret 2025. Tapi jasadnya ditemukan di tempat yang jauh, di kawasan Cilalai, Tenjo, Jawa Barat pada hari Minggu 23 November 2025. Tubuh Alvaro sudah tinggal tulang, bahkan dengan kondisi yang sudah tidak utuh. Penemuan kerangka Alvaro di Kali Cilalai, Tenjo, Bogor langsung membuat geger. Menurut paranormal Nyai Dewi Rantian, saat ini arwah bocah malang itu masih belum tenang sampai ibunya ikhlas. Lantas apa pesan gaib yang disampaikan Alvaro? Mungkinkah arwah bocah berusia 6 tahun itu masih diliputi dendam? Hilang di bulan Maret, ditemukan di bulan November. Itulah tragedi Alvaro Kiano Nugroho. Berusia 6 tahun, Alvaro ternyata menjadi korban kesadisan ayah tirinya sendiri. Sebab setelah dihilangkan nyawanya, Alvaro langsung dibuang di tempat yang sangat jauh. Kisah pilu itu menjadi lebih dramatis karena setelah ditangkap polisi, ayah tirinya langsung melakukan bunuh diri. Dari penyisiran spiritual 2 paranormal, diperkirakan arwah Alvaro masih belum tenang. Kondisinya juga belum sampai di alam kesempurnaan. Alvaro baru bisa tenang setelah ibundanya mengikhlaskan kepergiannya. Tapi benarkah ada pesan gaib yang disampaikan bocah berusia 6 tahun itu? Lalu akankah arwah Alvaro akan menuntut balas? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Penemuan jasad bocah yang kemudian diketahui bernama Alvaro Kiano Nugroho mengejutkan publik. Anak laki-laki berusia 6 tahun itu sudah sangat lama dilaporkan hilang. Alvaro dilaporkan hilang di bulan Maret lalu di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tapi baru ditemukan pada bulan November 2025. Polisi bergerak cepat. Jasad yang ditemukan di Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor itu langsung teridentifikasi sebagai bocah yang dilaporkan hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi juga menangkap tersangka pembunuhnya yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri. Secara batin, paranormal Nyai Dewi Rantian menelisik kasus tragis ini. Kasus ini dilatar belakangi oleh dendam ayah tirinya. Bukan dendam kepada si anak, tapi kepada ibunya yang membuat ayah tirinya kecewa. Oke, kalau saya lihat sih motif ini motif yang rasa kecewa dari bapak tirinya kepada ibunya dengan ibu Alvaro. Jadi rasa kecewa, rasa benci, rasa marahnya, rasa cemburunya terlalu besar. Jadi merasa dia mau balas dendam tuh dengan Alvaro ini gitu. Kalau yang saya lihat seperti ini, jadi bapak tirinya ini, almarhum bapak tirinya ini, dia itu kesel dengan ibu tirinya. Jadi dia bikin, kesel, jadi dia bikin ibunya ini supaya nggak bahagia. Kalau anaknya ini sudah tidak ada kan, jadi dia rasa kesel dia tuh ikut sakit hati gitu. Iya, itu yang saya lihat seperti itu. Iya. Kepergian Alvaro Kiano Nugroho tidak hanya meninggalkan rasa sedih dan duka untuk keluarga. Sebab kepergian bocah berusia 6 tahun itu juga menyisakan jejak misteri. Kehilangan nyawa dengan cara tidak wajar karena menjadi korban kesadisan ayah tirinya membuat arwah Alvaro belum sepenuhnya sempurna dalam meniti perjalanan pulang menuju sisi ilahi. Secara spiritual, Nyai Dewi Rantian menggambarkan Alvaro masih belum mencapai kesempurnaan sampai nanti orang-orang terdekatnya ikhlas, terutama keikhlasan sang ibu. Kalau orang yang meninggal dengan sakit atau yang meninggal normal biasanya itu langsung ya. Tapi orang yang meninggal karena dibunuh ini biasanya arwahnya masih masih ada di situ sampai jasadnya ini ditemukan. Dan juga kalau sudah ditemukan nanti masih belum bisa naik juga biasanya sampai dari keluarga atau mengikhlaskan seperti itu. Dan kalau bisa sih banyakin didoakan seperti itu. Oke, kalau yang saya lihat ya, dia langsung rohnya itu
Jawaban saya masih ada sih di situ. Sampai dia merasakan bahwa ibunya mengikhlaskan itu. Pasti ada tangisan di saat ibunya datang melihat sisa kerangkanya ya. Itu Pak, dia menangis. Jawaban saya sih yang penting tuh mengikhlaskan. Jika kondisi keluarga belum ikhlas, tidak demikian dengan Alvaro. Nyai Dewi Rantian tidak melihat gambaran dendam, sakit hati, atau penyesalan. Walau hampir 1 tahun sejak kepergiannya, Alvaro belum mendapatkan ketenangan. Aura kesedihan juga masih menyelimuti arwahnya karena meratapi jalan hidupnya yang harus berpulang lewat jalan yang tragis. Jawaban saya kalau dia masih mengikhlaskan namanya masih anak-anak ya. Tapi rasa kecewanya pasti itu. Kalau dibilang namanya itu dendam sih enggak ya. Mungkin rasa sedih pastilah ya. Karena kan belum waktunya untuk meninggal. Ternyata harus dengan caranya dia harus meninggal dengan cara dibunuh. Pasti sedikit banyak itu ada rasa sedihnya kayak gitu. Tapi kalau untuk rasa dendam sih enggak. Berbeda dengan analisa batin Nyai Dewi Rantian, menurut penerawangan paranormal Ki Demang Banten, kondisi Alvaro masih diliputi suasana tak terima. Seperti umumnya korban pembunuhan, Ki Demang merasakan Alvaro masih dendam dengan ayah tirinya. Arwahnya mencari keadilan, sehingga bisa jadi kematian ayah tirinya juga berhubungan dengan rasa takut dibayang-bayangi dendam Alvaro. Setiap seseorang yang tidak meninggalnya tidak wajar, pasti seseorang tersebut atau disebut arwah tersebut pasti akan mencari seseorang yang telah membuat dia terluka. Dendam hati itu pasti ada, apalagi bersifat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang hilang nyawa ini tidak mengukur usianya berapa, mau tua, mau muda, apa kecil, akan terus mencari seseorang yang telah melakukan kejahatan itu. Itu sih biasanya yang kita mengetahui di dalam dunia ranah tak kasat mata ya. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia anak kecil pun sekaligus, ketika belum waktunya untuk pergi atau meninggal, dan apalagi ini mati tidak wajar, otomatis arwah tersebut akan mencari keadilan dengan cara sendirinya. Entah dengan cara dia di lokasi kayak itu bermain, ataupun kayak menggerakkan benda-benda, ataupun banyak lagi seperti itu kan. Ki Demang juga meyakini kalau Alvaro belum melakukan perjalanan ke tempat keabadian. Kata Ki Demang, jauh sebelum jasad Alvaro ditemukan di sekitaran Kali Cilalai, Tenjo, Bogor, memang sudah sering muncul sosok anak laki-laki yang berlarian. Kondisi arwah yang masih bergentayangan ini baru akan hilang setelah dikirimi doa-doa oleh keluarga. Kepergiannya lewat cara yang tak wajar membuatnya berduka sehingga sangat ingin kembali kepada keluarga. Ya, menurut penerawangan Ki Demang, ketika seseorang mengalami kayak semacam terpisah dari raga, dan raga ini bisa dikatakan jauh dari tempat yang semestinya, biasanya arwah tersebut masih ada di lingkaran tersebut. Apalagi kebetulan juga arwah atau yang disebut tulang belulang ini masih berada di lokasi Ki Demang. Dan banyak yang menemukan, bahkan banyak orang yang ketika melintas seperti ada anak kecil lari-lari di jalan itu dulu sebelum terungkap tulang belulang di pinggir jalan itu atau yang di bawah jembatan. Dan biasanya ketika ada orang ataupun manusia yang meninggal dengan secara tak wajar, arwah tersebut masih ada di lingkaran itu, di lokasi yang mana ketika dia dibuang atau ditemukan seperti itu. Ada mau usia 6 tahun, mau usia 2 tahun, 5 tahun, pengalaman Ki Demang ketika orang jasad terpisah dari arwah itu masih dikatakan masih bergentayangan, karena ada sesuatu yang mana dia pengen mengungkapkan, kayak semacam saya pengen pulang, saya pengen ngobrol dengan orang tuanya, tetapi jarak dari lokasi ke rumahnya jauh. Tapi seperti apa kronologi penemuan jasad Alvaro?
Lalu mengapa ayah tirinya yang sudah dijadikan tersangka malah melakukan bunuh diri? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Jalan hidup Alvaro yang menyedihkan memang membuat miris semua orang. Sebab hampir 1 tahun sejak dinyatakan hilang, jasadnya baru ditemukan di tempat yang sangat tak terduga, bahkan jauh dari rumahnya. Selain itu, jasad bocah berusia 6 tahun itu juga sudah tidak berbentuk, karena tinggal menyisakan tulang belulang yang sudah tak saling tersambung. Menurut dokter forensik yang memeriksa jasad Alvaro, proses identifikasi juga tidak mudah karena kondisi tulang belulang yang sudah rusak. Sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit kami dan arahan dari pimpinan kami bahwa pemeriksaan jenazah dilakukan setelah diterima surat permintaan dari penyidik. Kami lakukan pemeriksaan di sekitar pukul jam 8 pagi tadi. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai celana pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan kerangka atau tulang belulang. Dari hasil analisa terhadap tulang belulang tersebut, kami dapatkan potongan tulang kerangka manusia, kemudian juga bercampur dengan beberapa pasir dan juga dengan tulang yang diduga bukan berasal dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras, itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin, itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia, kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik, Dr. Gigi Debbie ya, saat di rumah sakit. Namun tidak bisa dilakukan analisa terhadap gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA lebih lanjut lagi. Dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda-tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang terlepas karena proses pembusukan. Jadi akhirnya terlepasnya tepat di persendiannya. Jadi tidak ada indikasi potongan atau mutilasi. Setelah penemuan jasad Alvaro, polisi dengan cepat menangkap terduga pelaku. Tidak lama setelah dimintai keterangan, pelaku yang tak lain adalah ayah tiri Alvaro langsung dijadikan tersangka. Dari sanalah semua menjadi jelas. Pelaku menceritakan kronologi penghilangan nyawa anak tirinya hingga membuangnya di tempat yang jauh di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Tanggal 6 Maret 2025, di mana diketahui bahwa Ananda AKN belum kembali ke rumah. 1 hari kemudian, di tanggal 7 Maret 2025, kakek dari Ananda AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Pesanggerahan dan penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan, termasuk pemeriksaan saksi, dilakukan pencocokan alat bukti. Didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Dan
dibuang tanggal 9 Maret 2025. Penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam." Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Kepergian Alvaro Kiano Nugroho yang tragis semakin terasa dramatis karena setelah ayah tirinya ditangkap polisi dan dinyatakan sebagai tersangka, ada kejadian tak terduga. Ayah tiri Alvaro itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Jasad Alvaro ditemukan sudah tidak utuh karena tinggal tulang belulang yang mulai berguguran. Tapi yang tak kalah dramatis adalah akhir hidup ayah tirinya yang sudah dijadikan tersangka. Sebab ia memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kantor polisi. Lantas, seperti apa penyesalan keluarga atas peristiwa tragis ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kepergian Alvaro Kiano Nugroho yang sangat memilukan menjadi penyesalan keluarga besarnya. Semua tidak menyangka akhir hidup bocah yang menjadi anak kesayangan keluarga itu sangat menyedihkan. Selama berbulan-bulan seluruh anggota keluarga berusaha mencari Alvaro dengan berbagai cara, tapi Alvaro tidak pernah ditemukan. Maka saat polisi menemukan jasad yang kemudian diketahui sebagai jasad Alvaro, keluarga besar merasa sangat terpukul. Untuk hilangnya itu tanggal 6 ya, 6 Maret pas bulan puasa, sama-sama nyari. Jadi dia membantu selama pencarian dengan cari yang jauh-jauh, dan ya kami nggak kepikiran ke dia sih awalnya. Kita itu dikabari sama Kapolres ya, Minggu sore dikabari sama Kapolres. Mereka menyampaikan turut berduka cita ya, dan itu kami semua syok. Katanya pelaku keadaan Alvaro sudah meninggal dan pelaku sudah ditahan. Pelaku dikasih tahu ayah tirinya. Kalau dari saya sih shock banget ya, sebagai omnya dan sebagai orang yang mengenal pelaku atau Alek ya, terkenal baik di mata keluarga, tapi dia melakukan seperti itu. Tragis. Jejak kematian Alvaro, bocah 6 tahun yang dilaporkan hilang di bulan Maret 2025 dan baru ditemukan jasadnya di bulan November 2025. Lebih dramatis lagi, karena ia dihabisi nyawanya oleh ayah tirinya karena dendam. Tapi jalan hidup si ayah tiri juga tak kalah tragis. Karena setelah dijadikan tersangka, ia memilih mengakhiri hidup dengan gantung diri di kantor polisi. Semogalah peristiwa maut ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.